kembali lagi bersama saya Trisnawati Sijabat di podcast Earth Talk, Divisi Lingkungan Hidup Genbi Komisariat Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya sebagai anggota Lingkungan Hidup bersama Mbak Vina dari Ketua Genbi Komisariat UTM dan Mas Hikmah Fatoni sebagai founder dari Komunitas Inisiatif Bangkalan. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi komunitas Inisiatif Bangkalan ini kurang lebih sudah berdiri 1 tahun ya Mas? Kurang lebih sudah jalan 1 tahun, mau 2 tahun sih. Mau 2 tahun. Cukup baru lah untuk anak umur 2 tahun. Iya. Mungkin bisa diceritakan Mas sejarah berdirinya komunitas Inisiatif Bangkalan ini tuh berawal dari mana gitu? Oke. Kalau inisiatif sih kebetulan saya sebagai foundernya, kemudian ada rekan saya Ardan. Waktu itu saya berdiskusi tentang ada dana CSR dari sebuah perusahaan yang dia fokus juga mendonasikan kepada lingkungan gitu. Kemudian saya bingung gimana caranya ya. Terus tiba-tiba ada yang lumayan besar, itu Pandawara. Wah, ini anak muda bagus nih. Kemudian saya ngobrol ngajak Ardan, ini kita bikin yuk gerakan seperti ini. Sekaligus itu menjadi solusi akan ada dana CSR yang fokus sama lingkungan. Kita diskusi akhirnya kita cobalah aksi pungut. Nah, itu yang pertama kali terbentuknya seperti itu. Mungkin Mbak Vina. Ya, dari Genbi sendiri. Ya, kalau dari Genbi sendiri ini kebetulan ya Mas, ini kan kami dari divisi LH kebetulan. Nah, dan saya di sini juga sebagai ketua umum dari Generasi Baru Indonesia. Mungkin sedikit spoiler sedikit, Genbi itu merupakan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, jadi di divisi kita punya divisi sendiri, itu divisi LH yang memang fokus di lingkungan, dan memang di program kerja kita itu ada salah satu program kerja yang memang podcast. Oleh karena itu biar podcast kita juga menarik ya Mas, dan juga bisa didengar oleh masyarakat. Harapannya dengan adanya podcast ini nanti masyarakat itu juga bisa tertarik dan juga punya inisiatif lebih untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, makanya kita undang dari Inisiatif Bangkalan untuk mengisi podcast kita pada pagi hari ini. Gitu, Oke. Mas. Luar biasa loh, anak muda mau ngambil keputusan memilih membicarakan tentang lingkungan, itu menurut saya bagus banget. Bahkan sekarang generasi muda seharusnya memang membuka literasi banyak. Benar. Itu sih menurut saya. Karena terlebih lagi kalau saya melihat pendidikan hari ini tuh, pendidikan lingkungan itu hanya kulit arinya saja sih. Yang saya rasa itu masih kulit arinya aja. Dan bahkan untungnya malah Genbi ini di naungannya ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Seharusnya nanti akan jadi pioner ketika ngobrolin masalah lingkungan di masa depan. Karena gerakan ini adalah gerakan masa depan, bukan gerakan hari ini sih. Benar. Jadi mungkin sedikit itu ya Mas, kita ngobrol santai ya Mas. Tadi kan dari Genbi itu merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia, itu nggak hanya dari pendidikan aja Mas. Jadi kita dari seluruh fakultas yang ada di universitas begitu Mas. Sorry. Jadi di sini ada ilmu komunikasi, pendidikan, hukum, itu semuanya lengkap Mas di sini. Jadi di UTM ini ada 7 fakultas ya, kita dari 7 fakultas yang berbeda-beda begitu Mas. Gitu. Menarik banget. Iya. Kalau sejauh ini Mas, maksudnya kegiatan apa aja yang sudah terlaksana dari komunitas Inisiatif Bangkalan ini? Kalau kita memang diawali kegiatan kita dari pungut ya, dari pungut sampah. Dan targetnya adalah kita cobalah pungut sampah di area yang ilegal. Karena ada area ilegal yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kita pilih daerah ilegal. Seharusnya yang namanya ilegal itu kan seharusnya sedikit nih. Iya.
ternyata di lingkungan di Bangkalan itu banyak setelah kita lihat. Kalau mau dibilang sekarang kita OTW 2 tahun itu kita masih hanya bisa menyasarnya daerah kota Bangkalan saja. Ke desa-desa kita belum sampai gitu. Dan cukup miris gitu. Bahwa kondisinya itu lebih pada orang satu nggak paham, dua ketersediaan kebutuhan orang untuk buang sampah itu juga nggak ada. Terus itu yang pertama kita pungut, kemudian kita mengembangkan diri ke edukasi, datang ke sekolah-sekolah yang mengundang kita, mendatangi pemerintah untuk kita advokasi. Kalau biasanya di lingkungan umum kita melakukan kampanye, itu jadi seperti itu. Kalau event terbesar sih kita memilih memberikan nama itu inisiator beraksi. Jadi inisiator beraksi itu adalah pungut dengan skala target kita 60 sampai 200 peserta. Jadi kita akan open volunteer sebanyak mungkin. Kita tentukan spot aksinya, kemudian kita kerjakan pembersihan dan edukasi di situ. Kalau open volunteer itu Mas terbuka untuk umum kah atau hanya untuk masyarakat Bangkalan atau terkhusus untuk mahasiswa mungkin? Selama ini bebas. Selama ini bebas. Bahkan ada juga yang sempat dari Surabaya itu. Tiba-tiba aja karena mungkin kita menggunakan platform Instagram dan TikTok sebagai informasi media kita, dan itu bisa sampai ke berandanya orang yang ada di luar Bangkalan, dan itu lumayan ternyata. Dan tidak lupa bahwa kita menggunakan juga akun-akun kota di Bangkalan sebagai media kolaborasi ketika kita melakukan sebuah kegiatan, apapun kegiatan itu. Kenapa itu bisa sampai di luar kota itu ada yang join gitu. Ada yang join ikut aksi. Kita juga kaget, bahkan sampai beberapa kampus-kampus besar di Surabaya itu juga ngajak gitu. Nggak cuma Surabaya sih, bahkan sampai pernah ada yang dari Malang itu ngajak kita juga. Kalau dari luar Madura kan ini maksudnya excited banget ya Mas ya. Kalau dari masyarakat setempat, kira-kira mereka masyarakat setempat itu karena aksinya kan kita pindah-pindah ya. Aksinya kan pindah-pindah. Ada yang menerima dengan baik, ada yang menerimanya dengan wah ini pelanggaran nih. Karena mungkin kita dianggap tidak izin gitu. Datang ke sana langsung tiba-tiba bersih-bersih, dianggap tidak izin. Jadi ada yang positif, ada yang negatif tanggapannya sih. Cuman karena target kita juga adalah edukasi, ya udah kita kerjakan dulu aja. Nanti reaksinya apa baru kita tanggapi. Itu Mas, ngomong-ngomong perihal inisiatif terjun ke desa-desa, itu saya juga membenarkan sih Mas, seperti yang Masnya tadi bilang. Itu tingkat kesadaran masyarakat untuk pembuangan sampah terutama di desa, karena saya berasal dari Bangkalan sendiri tuh masih sangat kurang Mas. Soalnya ada salah satu desa nih, mereka tuh deket bahkan sama laut. Nah pernah saya tanya nih, apakah dari desa ini pernah ada tong sampah gitu? Ternyata pernah ada gitu, dari pemerintah itu juga memfasilitasi, tapi mereka lebih nyaman untuk buang sampah itu ke laut. Gitu. Ya mungkin Masnya juga tahu salah satu desa itu ya. Karena memang ada literasi tentang lingkungan itu seperti, menurut saya seperti itu gitu loh. Di lingkungan kota itu ketika ngomongin lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau di masyarakat, mohon maaf, ketika yang di pesisir, bukan pesisir, di pedesaan, itu kemudian masih ada apa ya namanya ya, dogma atau apa itu yang ketika ngomongin buang, maaf nih, popok bayi itu dibuangnya harus ke aliran air, itu kalau masih jalan ya gitu. Padahal ini kita juga nggak tahu siapa yang mengembuskan pertama kali, kok ini masih kuat banget gitu loh. Bahkan ada spotnya di inisiator kami, inisiator beraksi itu yang pertama adalah itu spot yang hampir 85% itu didominasi oleh popok. Padahal harusnya popok ini punya perhatian khusus ya Mas untuk. Iya. Dan akhirnya ketika popok di situ,
ya mohon maaf pembalut juga ada di situ. Bahkan sampai ada di aksi pertama kita temukan juga sampah medis juga malah di situ. Ini kan mengerikan gitu. Yang notabene itu adalah aliran sungai yang berkemungkinan akan sampai ke laut dan akan mencemari laut, dan itu akan mencemari makanan kita di masa depan. Ini menurut saya ini mengerikan sekali gitu loh. Dan hembusannya cukup kuat, bahwa buang popok itu yang paling baik ke aliran sungai. Mengerikan. Ngomongin sampah medis, Mas, saya teringat kasus yang kemarin di Bangkalan. Sampah darah HIV dibuang di tempat pembuangan sampah umum. Gimana itu tanggapan Mas? Kalau itu sudah jelas salah. Kalau itu sudah jelas salah. Karena kan masuk B3 harus ada treatment khusus ya untuk bisa melakukan mengembalikan itu ke alam. Treatment khususnya sudah harus ada, dan nggak bisa masyarakat umum yang mengerjakan itu. Kalau sudah masuk ke B3 sudah nggak bisa masyarakat umum yang harus mengerjakan. Seharusnya sih saya kembali sedikit tarik ke popok aja, itu seharusnya ini analoginya masuk ke sampah apa? Seharusnya itu juga masuk ke B3 juga. Seharusnya. Itu versi saya sih pribadi, seharusnya. Kenapa? Karena ya mohon maaf, itu kan ada kotoran di situ. Dan itu berkemungkinan kemudian sesuai dengan namanya B3 berbahaya dan beracun, kemudian itu bisa mencemari yang lain. Harusnya ada treatment khusus. Jadi kayak gitu. Kayak akhirnya kami menjalani, setelah inisiator beraksi, kami bikin program namanya bikin sebuah di aula yang targetnya adalah setiap hadir itu bisa 200 orang. Kita bikin acara di mana itu adalah acara pembelajaran tentang lingkungan, tentang kecintaan kita terhadap bumi, terhadap Indonesia. Kemudian itu jadi pemantik awal untuk orang mau belajar masalah lingkungan. Itu sudah terlaksana kemarin. Banyak nggak Mas yang datang tuh masyarakat? Karena ngomongin lingkungan ini masih sedikit yang paham, jadi nggak begitu banyak. Cuman yang lumayan hadir itu dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah ada, pihak umum kan ada juga gitu. Jadi misalnya itu. Berarti untuk yang sampah HIV itu kemarin dari pemerintah apa dari inisiatif juga ikut turut itu Mas, turun ke jalan buat membersihkan itu? Kalau yang kasus sampah darah HIV itu kami belum lahir nih. Oh, belum lahir. Belum. Ya, inisiatif belum lahir. Cuman saya sudah tahu kalau itu kondisinya, ya kita cuma hanya bisa menyuarakan perspektif saja, minimal untuk saya dan lingkungan saya sendiri, minimal keluarga saya, bahwa itu salah gitu loh. Dan kayaknya sudah pemerintah sudah menjawab itu deh, bertanggung jawab terhadap itu. Saya kurang lebih seperti apa tanggung jawabnya, saya lupa juga itu. Iya benar. Komunitas inisiatif ini kan komunitas mandiri ya Mas, maksudnya pernah mengalami kendala nggak tentang kayak mungkin dalam hal finansial, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya gitu. Nah kalau misal mengalami tuh gimana cara mengatasinya Mas? Karena ini inisiatif fokusnya pada donasi ya. Oh. Jadi lahirnya dari donasi. Jadi donasi seadanya. Jadi kemudian kita mencoba untuk menggunakan tools kita itu sebagai yang bisa digunakan ulang, digunakan kembali. Dulunya awalnya kita gunakan trash bag tuh. Trash bag itu kan sekali pakai, habis itu dibuang. Kemudian kita berpikir ini kalau kayak gini terus kita nggak cuma kita bisa bersihkan sampah, tapi kita nambahin sampah juga nih. Benar. Akhirnya kita ganti sama keranjang. Kita investasi keranjang, kita lumayan ada dana yang masuk, kemudian kita belanjakan sehingga itu bisa digunakan sampai sekarang masih ada. Jumlahnya masih terawat gitu loh. Karena setelah aksi kita bersihkan. Kita pakai keranjang, baru kita buang ke bak. Kemudian untuk yang sampah-sampah kering kita pakai karung bawang, itu kita masukkan. Cuma karung bawangnya kita tidak buang, kita gunakan lagi. Sarung tangan juga kita gunakan lagi. Terus kegiatan kayak konsumsi gitu ya,
Kayak konsumsi kita menggunakan wadah yang tidak sekali pakai juga. Makanya saya juga bawa tumbler ini sebagai perhatian juga bahwa ini adalah gerakannya inisiatif juga. Kita minum dari tumbler. Walaupun sayang banget pemerintah gak banyak ngasih spot untuk menyediakan minum wadah refill gitu, menyediakan tempat refill itu sayang banget sih. Cuman kita mengajak gerakannya minum dari tumbler, bahkan itu jadi kebiasaannya di inisiatif juga. Kalau dari Genbi sendiri nih Kak, mungkin ada kegiatan yang sekiranya mendukung tentang lingkungan juga? Ya, pastinya ada. Kalau dari Genbi itu sendiri, seperti yang sudah saya bilang di awal, kita juga udah punya divisi yang sudah difokuskan dan di lingkungan hidup, begitu Mas, kurang lebih. Nah, dan untuk di periode kemarin itu kita sudah bikin kegiatan mengenai Genbi Sakura. Nah, Genbi Sakura itu satu aksi untuk restorasi alam. Nah, itu kita lakukan penanaman mangrove di Desa Sabian, Mas, waktu itu. Desa Sabian. Nah, di Desa Sabian. Terus sekarang ini nanti di bulan Oktober kita bakal ada kegiatan juga Eco Action. Nah, Eco Action nanti itu ada pembagian sampah gitu Mas di beberapa sekolah gitu. Kita juga bakal terjun ke sekolah-sekolah. Kemudian ada penanaman mahoni. Penanaman mahoni itu untuk stabilitas sumber daya mata air yang ada di Kabupaten Bangkalan, karena di Kabupaten Bangkalan ini di beberapa wilayah ini berpotensi terjadi kekeringan gitu Mas. Nah, kemudian kemarin kita juga sempat punya niatan loh Mas buat kita ini bikin kolaborasi gitu sama inisiatif. Nah, kemudian nanti mungkin apakah ini bisa terlaksana atau tidak, kita bisa diskusi lebih lanjut mungkin. Harusnya bisa terlaksana ya, lah. Kalau seperti ini harusnya bisa terlaksana. Iya. Terus tapi kemarin kita itu juga sempat diskusi Mas sama Pak PJ Bupati, itu perihal lingkungan, itu kita menyinggung juga perihal sampah pada saat itu. Dan ini juga sama seperti Pak PJ sama Masnya tadi bilang, cara yang paling efektif melakukan edukasi itu melalui sosial media, bukan begitu ya Mas? Nah, apalagi sekarang ini orang-orang melihat sosial media itu yang paling viral itu TikTok, Instagram gitu kan, sering itu FYP, terus di Instagram juga banyak. Makanya kita tercetuslah podcast ini bersama inisiatif. Tapi nanti apabila memang kita bisa untuk kolaborasi dengan pembersihan sampah di Kabupaten Bangkalan, tentunya kami Genbi juga akan sangat senang hati begitu Mas apabila bisa berkolaborasi begitu. Nah, tapi untuk langkah awalnya kita memang lewat sosial media terlebih dahulu begitu, seperti arahan dari Pak PJ dan juga dari Mas sendiri tadi juga menyinggung perihal itu ya. Iya. Karena kalau di inisiatif itu tadi sempat dibahas sih, di inisiatif itu ada 3, bahasa baru kami adalah 3 garunya gitu. Ada 3 garu. Di garu itu ada 3 mata yang tajam. Mana yang garu yang pertama itu kalau 3 begini, itu salah satunya adalah edukasi. Kita memilih edukasi sebagai tempat pertama untuk melakukan pembelajaran lingkungan. Yang kedua adalah preventif, pencegahan. Baru yang ketiga itu adalah penanganan. Jadi itu 3 yang menurut kami akan kita kerjakan. Karena ngomongin lingkungan itu tidak hanya melulu ngomongin sampah, tapi ngomongin masa depan tentang bumi ini seharusnya seperti apa gitu. Kalau Ardan pernah bilang tuh ke saya, kita tuh sudah luar biasa loh dikasih sama bumi ini, makan dari bumi, menghirup udara dengan gratis dari bumi, air. Tapi kita memperlakukan bumi ini sangat jahat sekali gitu. Kita mengambilnya dengan semudah itu gitu. Tapi kita tidak mau menjaganya. Itu yang menurut saya sih banyak yang harus kita diskusikan, terutama masyarakat generasi muda yang seharusnya paham sih. Karena memang literasi pendidikan itu cukup terbatas sih, hanya di lingkungan dasarnya saja. Bahkan di dunia pendidikan pun jarang ya Mas, maksudnya jarang mengedukasi bahwa peduli bumi itu kurang gitu menurut saya. Hanya literasi buku,
Iya. Tidak sampai pada literasi action. Itu sih menurut saya. Sekolah-sekolah semisal SMP, SMA ada yang namanya adiwiyata. Iya. Tapi itu hanya sekedar nama aja sih. Saya belum bisa menemukan di Kota Bangkalan yang benar-benar adiwiyata. Yang reuse recycle-nya benar-benar terlaksana. Saya sangat tunggu sekali melalui podcast ini kalau ada sekolah yang mau mengundang dan atau meyakini bahwa saya sudah adiwiyata banget nih, silakan undang kami dan saya pengen lihat gitu loh. Se-adiwiyata apa Anda? Ya. Ngomong-ngomong adiwiyata nih Mas ya. Iya. Mungkin ada nggak ya sih Mas yang bisa dilakukan Genbi nih terkhususnya dari lingkungan kampus kita dulu sih. Karena ini kan kita dari UTM nih yang Genbi ini dari gabungan beberapa fakultas yang penerima beasiswa. Ada nggak sih yang bisa kita lakukan gitu? Gerakan pertama untuk bisa mencegah sampah, terutamanya sampah plastik. Kalau dari saya saran dan semoga ini bisa diterima. Kayak paling simpel menggunakan tumbler. Ini paling simpel nih, karena sehari aja kalau kita nggak bawa tumbler, sehari aja kita ngampus, teman-teman berkegiatan kampus aja, itu minimal 2-3 botol. Benar. Karena kan nggak bawa minum nih, yang paling gampang itu. Dari situ aja, itu sudah sekali bawa satu sudah mengurangi 3. Kemudian bawa wadah makan yang bisa digunakan ulang. Atau kita memilih untuk dine in, makan di tempat kalau memang nggak bawa. Kita tuh kita punya 5 kayak cara hidup di inisiatif yang sedang kita pingin tularkan. Yang pertama adalah ini tolak mungkin. Kalau biasanya ada kan 3R ya. Kita punya 5. Yang pertama adalah refuse, itu tolak. Jadi pertama kali kita memilih untuk menolak penggunaan Plastik. Produk-produk sekali pakai, nggak hanya plastik. Produk sekali pakai apapun itu. Jadi kalau kita bisa tolak, kita tolak. Habis itu kalau yang kedua, kalaupun kita nggak bisa nolak, kita mereduce, memilih yang terbaik untuk alam. Kita memilihnya dengan semisal yang ini yang ramah lingkungan nih, oke kita gunakan. Itu pemilihan yang kedua. Baru yang ketiga adalah reuse, kita bisa gunakan ulang. Habis reuse itu kita belajar tentang repair. Yang keempat, perbaikin, nggak usah malu menggunakan barang-barang yang sekarang seharusnya anak muda nih sudah ada thrifting kalau itu. Iya. Apa? Baju bekas. Baju bekas. Sepatu yang saya gunakan hari ini sepatu hasil lelang harga 170.000 saya dapat lelang. Artinya sepatu bekas. Jadi harusnya nggak usah malu. Karena yang ditunjukkan ini harusnya karakter hidup, bukan produk apa yang kita gunakan. Jadi kalau memang masih, ini layak pakai, gunakan aja dulu. Ya, karena anak muda sekarang masih banyak yang mengutamakan gaya hidup. Ya. Benar. Ya itu sih akhirnya yang terakhir adalah recycle. Recycle ini selalu menjadi gaungan utama di masyarakat atau pemerintah. Udah recycle aja, nggak usah khawatir, pakai aja nanti akan di recycle. Padahal Indonesia itu hanya bisa merecycle 7-8% dari sampah yang ada. Ngeri kan? Sisanya kemana tuh Mas? Sisanya kita sama-sama buka data aja. Udah jujur aja buka data, silakan dibuka datanya yang bisa di recycle 8%. Ini gimana gitu. Walaupun 60%-nya adalah sampah organik yang ada di bumi. Tadi saya sempat melihat itu Mas, produk-produk yang dihasilkan sama inisiatif Bangkalan ini yang sangat-sangat ramah lingkungan, mungkin bisa dijelaskan? Kalau produk sebetulnya kita belum mengeluarkan produk. Cuman kita kayak gini kan, kita bawa tumbler kemudian kita kampanye gitu kan. Kita kampanye di mana tulisannya adalah inisiatif Bumi Bukan Tempat Sampah. Kita memilih tagline itu. Terus ada salah satu bisnis yang kita anggap menjadi cocok dengan inisiatif. Kita kerjasama dengan Rampai Alam sebagai usaha yang menyediakan produk-produk yang ramah lingkungan. Artinya itu di posisi reduce.
Jadi di posisi kalau kita mau menggunakan produk, ini kita ada pilihannya nih sebagai alternatif, bukan alternatif, sebagai seharusnya ini jadi tujuan utama kita dalam pemilihan produk yang baik terhadap kita dan baik terhadap bumi. Nanti bolehlah kapan-kapan teman-teman undang tuh dari Rampai Alam, kemudian untuk bisa teman-teman ulik sedalam apa sih di situ produk-produknya. Itu ya Mas. Dibutuhkan kesadaran yang penuh buat mahasiswa gitu. Kayak sebenarnya di sekitar kampus ini tuh banyak sekali penggunaan barang-barang produk-produk sekali pakai. Misal di kafe-kafe itu Mas, itu mereka banyak pakai botol sekali pakai, sedotan sekali pakai. Padahal kan kita bisa pakai gelas, bisa pakai sedotan yang dipakainya berulang-ulang gitu. Betul. Tapi orang-orang memilih menggunakan barang plastik yang sekali pakai. Ya itu sih. Menurut saya kalau itu dikampanyekan bersama-sama menarik sih. Cuman kan memang harus ada effort dulu. Untuk bisa memenangkan perang itu kan harus ada persiapan. Betul. Saat teman-teman tidak mempersiapkan diri, tiba-tiba aduh ingin banget aku beli kopi. Kopi nih. Tapi karena tidak mempersiapkan diri, akhirnya yang keluar adalah di wadah cup kan. Wadah. Kalau saya sih sudah biasanya begitu sampai pakai wadah saya boleh nggak? Karena saya sudah di proses penolakan, nggak boleh Mas. Ya sudah, saya cari kopi yang lain. Itu pilihan saya sih. Kan konsumen berhak memilih dong terhadap produk yang akan saya konsumsi. Seharusnya tinggal itu. Ketika ditawarin ini sedotannya nih, saya kembalikan gitu misalnya. Kan nggak wajib. Iya betul Mas. Itu menurut saya. Kayak tote bag yang kita gunakan atau kemana-mana, teman-teman tuh biasanya bawa tas. Saya biasanya bawa tas yang agak besar supaya produk yang saya beli itu bisa langsung masuk ke dalam tas. Nggak perlu pakai plastik gitu ya Mas. Kebetulan saya memang sedikit menolak sih. Iya sama. Sedikit menolak, jadi seperti itu. Ya ngomong-ngomong perihal plastik juga ya Mas. Kemarin itu juga saya pernah lihat lah searching itu di negara Jepang itu untuk pengelolaan plastiknya itu sekarang udah bisa dijadikan kayak daur ulangnya itu udah berbentuk kain dan bisa dijadikan dompet atau tas. Tapi untuk alatnya memang sangat mahal untuk itu, dan sepertinya Indonesia masih belum bisa untuk sama seperti Jepang gitu. Nah oleh karena itu kita perlu untuk mengelola sampah-sampah itu ya dari masyarakatnya sendiri gitu. Karena kalau misalnya dari pemerintahnya sendiri masih belum memfasilitasi untuk terutamanya dari sampah plastik, kita harus punya kesadaran dari diri kita sendiri gitu ya Mas ya. Iya. Dengan tadi yang Masnya bilang juga penggunaan tumbrel di lingkungan kampus UTM tentunya. Ini mungkin nanti akan Genbi juga Push ya? Iya benar, di sosial media terutamanya dan di fakultas masing-masing. Terutamanya anak Genbi sendiri ini wajib ini nggak boleh menggunakan botol plastik, harus pakai tumbrel kemana-mana gitu. Itu kalau kemudian ada kebijakan seperti itu di sebuah komunitas ataupun di kampus saja, di lingkungan umum aja, itu menurut saya luar biasa loh itu. Benar. Itu impactnya luar biasa banget. Satu fakultas saja, kemudian itu sudah menyediakan tempat refill aja. Berarti nggak ada kewajiban kita membeli salah satu produk dong. Benar. Karena sudah ada, air minumnya sudah ada dan jauh lebih sehat buat kita semua. Jadi kita nggak ada kewajiban untuk makan atau minum gula hari ini berapa miligram. Iya benar. Itu menarik juga itu. Kalau saya tiap hari bawa tumbler sih. Iya harus gitu. Walaupun pasti ada kebingungan ya. Ini kalau habis saya di kampus ngisinya di mana? Betul Mas. Kalau dulu zaman SMA saya ada refill di sekolah, tapi pas Kelas tuh. Iya ada selalu. Nah pas ke kuliah loh kok nggak ada, bingung nih saya mau refill kemana. Harusnya disuarakan, lewat ini harusnya disuarakan. Iya. Mohon kepada Pimpinan kebijakan ya ini. benar. Pak, tolong Pak, kami butuh refill air nih Pak. Di mana Pak sampai menyediakan? Sudahlah, sampai taruh satu fakultas satu aja. Jadi saya kalau main ke fakultas mana saya nggak bingung untuk. Artinya saya tidak diwajibkan untuk beli produk gitu.
kalau habis ya wajib beli gitu. Nah itu kan sepertinya kita diwajibkan untuk dimakan sama predator konsumen Iya, gitu. bener. Itu maksud saya, semoga dengan ini kampus bisa melihat, oh ini jadi permasalahannya mahasiswa nih. Iya, benar. Jadi menurut saya seperti itu. Walaupun inisiatif selalu saja dikaitkan dengan sampah, selalu saja dikaitkan dengan sampah, karena memang aksi kita pertama kali adalah pungut sampah. Jadi kita adalah orang yang concern banget di sampah, tapi kita seharusnya concernnya di lingkungan. Makanya gerakan kita di lingkungan. Cuman di sampah saya tidak lupa untuk menyelipkan, kita harus belajar buang sampah itu seperti mohon maaf sedikit kasar, seperti kita buang air kecil atau kita buang air besar. Biasakan pada tempatnya. Betul. Semepet apapun, di kondisi apapun, ketika kita pengen buang air kecil ataupun pengen buang air besar, ya di tempatnya. Betul. Kan nggak bisa sembarangan tiba-tiba bikin gitu, kemudian ya udah saya di sini aja lah gitu kan nggak bisa seperti itu juga. Kalau urusan buang air kecil dan buang air besar aja sudah bisa pada tempatnya, seharusnya urusan buang sampah pada tempatnya ini nggak ada masalah sih. Betul, Mas. Setuju, saya setuju. Sekalian pengurangan, sekalian wah ini dosa kalau aku sampai buang sembarangan. Nah itu kan menurut saya keren itu. Harusnya seperti itu ya, Mas. Harusnya Yang harus seperti itu. tertanam dalam diri masing-masing setiap individu. Karena di Jepang itu yang tadi diomongin Mbaknya, di Jepang itu di konsen di negara yang sudah maju itu masih ada konsen pembelajaran buang sampah pada tempatnya. Iya. Dianggap sebuah kemaluan, kok kemaluan? Sesuatu yang memalukan. Hal yang sangat malu gitu loh saat dia buang sampah sembarangan. Iya. Dia meninggalkan ruangan dalam kondisi berantakan aja dia malu. Betul. Nah, itu yang harus ditanamkan. Itu sih. Mungkin Mas ada sedikit saran untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita lihat nih masih kurang sebenarnya untuk mendukung di lingkungan gitu. Kalau diskusi sama pemerintah dan selalu disampaikan oleh pemerintah adalah tugasnya pemerintah dari TPS ke TPA. Di akhir-akhir ini setelah TPST bangun di Bangkalan sesuai dengan harapan kami, oh ini sudah bangun nih, tinggal gimana TPST ini jalan. Nah TPS-nya kurang. Betul. TPS-nya kurang. Kalau di sisi pemerintah, dorongan saya ke pemerintah adalah TPS-nya kurang Pak. Ya, cukup lantang saya akan mengutarakan TPS-nya kurang. Kalau masyarakat harus buang ke TPS, TPS-nya di mana? TPS-nya kurang Pak. Kalau dianggap sudah cukup, silahkan berhitung, mari sama-sama berhitung jumlah TPS ini apakah memenuhi sama kebutuhan masyarakat. Ketika tidak terpenuhi, kami sangat berharap ada solusi itu. Cuman kita juga push masyarakatnya juga, jangan sembarangan juga. Kalau dibuangnya sembarangan, itu akhirnya menghadirkan biaya lagi untuk melakukan pembersihan ini ke TPS. Iya. Nah, itu sih. Meskipun dalam proses pemerintah membuat TPS-nya itu juga sempat ada pro kontra ya Mas kemarin di masyarakat Bangkalan sendiri. Iya. Kalau yang pro kontra itu yang saya ikutin TPA-nya yang Iya, masalah. TPA. Tapi sekarang Bangkalan baru rilis namanya TPST. Jadi itu sudah nggak butuh TPA sih seharusnya. Sesuai dengan janjinya nggak butuh TPA. Dan tidak ada penolakan kemarin. Sudah di launching, tinggal jalan. Dan itu targetnya ketika kita datang 100 ton per hari. 100 ton per hari. Ya. Tapi dari awal diresmikan itu apakah sampai sekarang ini sudah ada perkembangan gitu Mas? Baru aja, karena baru diresmikan kemarin, kita tunggu. Nanti Genbi sama inisiatif main ke sana yuk. Boleh. Ayo, boleh Mas. Mas. Siap. Biar nanti menarik. bisa langsung diagendakan aja jadwalnya sama teman-teman LH. Ya nanti ikut juga semua anggota Genbi. Karena saya akan ada rencana inspeksi TPST.
Kita pengen inspeksi TPST apakah sudah bekerja dengan maksimal. Kalau tidak bekerja dengan maksimal, masalahnya di mana? Kita sama-sama suarakan. Baik, siap. Dan tapi TPS itu hanya di Bangkalan ya Mas? TPS. Oh, maksudnya tempat pembuangan sampah akhir. Hanya di Bangkalan Kota. Itu Di targetnya adalah Bangkalan Bangkalan Kota. Kota. Sedangkan di desa-desa lainnya belum ada. Saya tunggu pemerintah. Bukan saya yang jawab, Iya, tapi sih, saya akan benar. push pemerintah. Halo pemerintah, saya tunggu jawabannya untuk menghadirkan TPST yang lain. TPS. Cuman kan kalau ada sudah satu TPST yang sudah ada ini belum maksimal, kita push dulu maksimal. Nah kebutuhan yang lain, daerah, ini gimana Pak? Masa saya juga yang mengambil keputusan Pak? Terus itu Mas, kan sering tuh di TikTok ya, mungkin ada komunitas yang serupa dengan inisiatif, terus di komenan di masyarakatnya tuh kayak ibaratnya bilang gimana inisiatif kok sampahnya agak dibersihkan, pernah nggak kayak Itu. denger kayak gitu? Wow banyak. Iya. Saya nggak setuju sih dengan komentar itu. Sudah ada yang nyuruh kan, yang ini Iya. dong, kesini sekalian kalau berani. Iya, saya, Ke daerah sini sekalian kalau kuat. Ya saya sih memang menunggu jawaban dari media sosial kita. Saya tunggu undangannya. itu Silakan bagi yang merasa inisiatif wajib membersihkan di sana, saya tunggu masyarakat sana untuk mengundang kami secara langsung. itulah pentingnya edukasi ya Mas. Mereka Biar sekalian kan, Iya. biar sekalian kita Iya. bareng-bareng ke sana bersihkan, masyarakat sekitar juga mau tanggung jawab. Iya. Nah, ini kan kemudian win-win solution. Nah kalau saya yang bersihkan di sana, Anda juga hanya bisa buang, sama seperti analoginya kegiatan kita ini ngepel, tapi kerannya nggak ketutup. betul. Kegiatan bersih-bersih itu ngepel aja, tapi kerannya nggak ditutup, ngocor aja terus, banjir aja terus kita ngepel. Lah ini sampai kapan? Betul. Ini pertanyaan sampai kapan? Itu kemudian harapannya saya tunggu kalau ada daerah yang merasa wajib inisiatif main ke sana, kita tunggu. Jadi undangannya jangan lewat media sosial. Yuk kolaborasi, yuk undang inisiatif. Ini salah satunya media sosial adalah melebarkan, strateginya adalah melebarkan ke Bangkalan daerah manapun untuk mengundang inisiatif. Mas, yuk bareng-bareng bersihkan di sini. Jadi seperti itu. Tapi itu emang bener-bener resiko kita sebagai komunitas yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat Mas. Karena dari Genbi sendiri itu juga pernah mendapatkan hal yang serupa. Nah jadi kita tuh kemarin juga sempat ada kegiatan, itu juga sempat dijudge juga sama masyarakat, itu cuman teori gitu. Padahal di situ kita juga menyertakan praktek. Nah kalau kita memberikan edukasi berupa teori, kita juga salah, kita ngasih praktek juga, nanti kita juga kayak ibaratnya kayak mana Genbi ini gimana kok nggak ada perannya tuh di mana, seperti yang di inisiatif ini, ayo ini inisiatif silakan dibersihkan. Nah itu kan jadi kayak ibaratnya kita peran kita ini tidak tidak diindahkan sama beberapa oknum mungkin ya Mas. Nah makanya karena itu perlu kesadaran juga gitu loh dari individu masing-masing gitu. Iya. Saya pikir nggak usah ditanggapi dengan Iya emosional benar. sih. Kita juga tidak menanggapi yang kayak gimana-gimana, cuman kayak itu adalah resiko kita dan itu tantangan juga buat Challenging kita. aja lah. Tantangan gimana caranya kita ini sebagai komunitas yang memang bergerak di bidang sosial bisa merubah sesuai dengan visi misi kita gitu. Kalau kami sudah sangat, ya ini undangan terbuka buat siapapun yang pengen undang inisiatif, ini kan terbuka banget nih, siapapun. Cuman ya jangan kemudian saya datang ke sana, saya yang bersih-bersih, Anda nonton saya gitu kan. Ini nggak konek kalau kayak gini caranya, karena pasti akan jawaban dari saya. Saya akan datang ke sana, siapa yang akan bertanggung jawab setelah itu? Karena yang tanggung jawab nutup keran ini siapa gitu. kalau hanya dari satu pihak ini nggak akan selesai gitu ya Nggak Mas. akan Harus selesai. saling. Betul. Di inisiator yang Gue. pertama ada evaluasi bahwa karena saya yang mendatangi tempat permasalahan itu kurang begitu bagus hasilnya. Makanya sebelum melakukan inisiator itu kita beberapa bulan pendampingan dulu. Sampai ada, wah ini masalah kita bersama nih.
ya ayo, kalau masalahnya bersama ya ayo. Mungkin ini sebagai penutup Mas, apa pesan yang Mas ingin sampaikan kepada pendengar podcast ini, terutama buat anak-anak muda setempat? Kalau pesannya ya itu tadi, sebisa mungkin kalau bisa menolak penggunaan produk sekali pakai, ditolak. Terus perbanyak literasi terkait lingkungan, bahwa hal itu penting. Kayak sesimpel kenapa menggunakan sedotan plastik itu sebetulnya tidak wajib, kayak gitu. Karena struktur mulut kita ini sama Tuhan sudah diciptakan untuk bisa minum langsung dari gelasnya. Benar. Jadi seperti itu. Jadi seharusnya itu menjadi pola pikir kita di masa depan. Betul. Jadi kita tidak ketergantungan sama produk-produk yang sekali pakai. Kalau bisa minum langsung, kenapa harus menggunakan sedotan? Padahal sedotan itu secara esensi itu dilahirkan untuk orang-orang yang sakit parah supaya bisa minum. Nah, kalau kita kondisinya lagi sehat, kenapa harus pakai sedotan? Sama satu lagi, bakal ada gerakan makan menggunakan sarung plastik. Sarung plastik. Karena di kota-kota besar, terutama Jakarta deh, itu sudah mulai marak. Habis ini dia bakal masuk. Dan itu teman-teman harus jadi pionir penolakan itu. Agama sudah mengajarkan kita kalau mau makan pakai tangan, ini sudah disediakan tangan yang luar biasa untuk bisa langsung makan. Oh, saya nggak suka pakai tangan. Ada yang namanya sendok, bisa dicucikan dan digunakan kembali. Itu sih menurut saya. Mungkin dari kalau Kak Vina ada closing? Ya, untuk dari saya sendiri, karena yang di sini kami mengundang dari pihak inisiatif, saya mewakili teman-teman Genbi juga mengucapkan terima kasih banyak atas edukasi yang sudah disampaikan. Dan untuk selanjutnya mungkin dari Genbi sendiri nanti akan diwajibkan menggunakan tumbrel ya teman-teman. Dan harapannya juga nanti setelah dari Genbi, nanti dari fakultas masing-masing, terus dari universitas, terus nanti kita akan bisa sampai ke kebijakan pemerintah. Mungkin seperti itu ya Mas, kurang lebih, karena harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah mungkin itu aja dari saya. Kalau dari Genbi cukup. Ya, mungkin untuk podcast kali ini seperti itu teman. Dari saya pribadi, kita harus menanamkan kesadaran itu dari diri kita masing-masing, karena hal tentang lingkungan ini nggak mudah apabila dilaksanakan dari satu pihak saja. Kita harus saling mendukung satu sama lain. Mungkin salah kata dari saya, dari Mbak Vina atau Mas Ya, mohon maaf Hikmah, kalau ada salah kata. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Bye-bye.